Sekarang administrasi itu menjadi salah satu beban. Di dunia pendidikan sekarang itu memang harus menulis apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan. Pemantapan pengetahuan guru itu di situ tidak pas hari-hari efektif untuk belajar siswa. Jadi dari sisi pendidik, dari sisi peserta didik maupun satuan pendidikan ini sangat membantu kami, memudahkan kami. Aktivitas yang ada di sekolah itu bisa terpantau oleh walinya. Fakta tidak bisa dihindari bahwa digital sekarang hampir merengkuh semua aspek dan proses. Apalagi memang bagaimana teknologi ini bisa kita gunakan untuk hal positif, tidak hanya dikambing hitamkan saja. Baik untuk siswanya maupun mempermudah para guru dalam melakukan pembelajaran. Kita bisa fokus untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Pijar Sekolah adalah sebuah aplikasi pembelajaran online yang platformnya itu kita padukan untuk mendukung seluruh kegiatan belajar mengajar. Jadi pihak sekolah itu bisa menciptakan pembelajaran digital baik untuk siswanya maupun mempermudah para guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, Pijar Sekolah ini platform yang menghubungkan aktiviti para guru, kemudian siswa, dan itu direportkan ke wali siswanya. Sehingga aktivitas yang ada di sekolah itu bisa terpantau oleh keluarga di rumah, walinya, dan prestasi-prestasi yang ada sekolah itu bisa dimonitor online oleh keluarga-keluarganya di rumah, sekaligus bisa memberikan motivasi kepada siswa. Di SMP Negeri 2 Delanggu kita punya cetak biru dulu bahwa kita bermimpi sekolah kita menjadi sekolah religi, sekolah digital, dan sekolah wisata. Dalam digitalisasi sekolah ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Satu, digitalisasi masalah administrasi. Guru zaman sekarang, di dunia pendidikan sekarang itu memang harus menulis apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan. Harus ditulis dan didokumentasikan. Ternyata seiring perjalanannya pendidikan di Indonesia, sekarang administrasi itu menjadi salah satu beban yang kadang justru menutupi tugas pokok dan fungsi utama guru. Jadi dari sisi pendidik, dari sisi peserta didik maupun satuan pendidikan, ini sangat membantu kami, memudahkan kami. Apalagi memang bagaimana teknologi ini bisa kita gunakan untuk hal positif, tidak hanya dikambing hitamkan saja. Nama saya Ambarwati, saya guru SMP Negeri 2 Delanggu. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saya mulai mengajar di SMP Negeri 2 Delanggu mulai tahun 2009. Sebelumnya saya mengajar di SMK Banyumas. Dari awal saya mengajar memang pertamanya kurikulum itu sederhana dan kita tidak disibukkan dengan banyak administrasi. Dalam waktu mengajar itu juga fokus efektif untuk belajar siswa sehingga kita bisa fokus untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Pijar itu sebetulnya kalau kita mampu dalam IT itu sangat membantu sekali karena kita bisa langsung dari situ misalnya mau mencari materi, mencari soal itu langsung bisa, kemudian tinggal kita kirimkan ke anak sehingga anak mengerjakan, kita bisa langsung dapat nilai. Itu mudah sebetulnya. Menurut saya aplikasi Pijar itu merupakan aplikasi yang bisa digunakan dengan mudah oleh semua guru dan siswa. Kalau memang internetnya cukup, kemudian guru-gurunya juga sudah mampu, insya Allah ya siap sebetulnya. Kalau memang betul-betul semua itu ditekuni, saya kira daripada kita menggunakan manual, terus seperti dulu menerangkan itu menggunakan Pijar. Anak-anak itu cepat menjawabnya dibanding saya menerangkan secara manual sehingga saya menyetelkan video, anak itu sudah tanggap, oh ternyata seperti itu. Menurut saya itu lebih mudah diterima. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sylvia Astuti dari kelas 7 SMP Negeri 2 Delanggu, Klaten. Pertama menggunakan Pijar itu kayaknya Januari.
Kalau aplikasi dari Pijar yang dipakai fasilitasnya tuh video atau buku-buku gitu. Kalau video di Pijar itu jelas, juga menarik. Ujian tuh kayak ngerjainnya ya dari Pijar. Nanti jawabnya tuh langsung dari Pijar, jadi nggak difoto gitu. Kan biasanya ada tugas ditulis di buku tulis, baru difoto, dikirimnya lewat Pijar gitu. Ngerjainnya tuh nggak ribet. Ya saya suka dari Pijar karena hemat kertas. Dan terus konten-kontennya juga bisa dilihat dari rumah, materinya bisa diulang. Di sini wifi-nya kencang, jadi buat buka aplikasi Pijar itu lancar. Jadi kelasnya bisa interaktif dan aktif. Harapannya bisa lebih baik dan lebih menarik lagi. Materi-materinya tuh bisa videonya lebih banyak gitu. Kalau yang sekarang sudah kami pakai di Pijar itu pertama penyediaan materi. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat buku, bisa membuat konten video, bisa membuat konten soal dan lain sebagainya, itu sudah kami pakai, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk fitur administrasi guru, itu juga sudah kami kuatkan Bapak Ibu guru, seluruh administrasi guru yang berjumlah 34 item itu kita masukkan di Pijar, jadi dokumentasinya jelas. Terus yang kedua untuk asesmen penilaian kita juga sudah menggunakan Pijar sehingga anak bisa mengerjakan itu dengan nyaman, tidak harus di ruang kelas. Jadi kita bisa melakukan asesmen atau zaman dulu namanya penilaian, itu bisa di luar kelas. Anak pegang gadgetnya masing-masing, cari tempat yang nyaman, mereka bisa mengerjakannya. Terus yang terakhir upload karya. Jadi anak-anak juga bisa mengunggah karya tugas-tugasnya di mata pelajaran atau tugas-tugasnya di akhir semester di aplikasi. Itu yang kami kerjakan. Memang masih banyak fitur yang belum kami gunakan optimal, tapi seiring berjalannya waktu kami berharap nanti kita menuju ke bentuk yang ideal. Jadi saya kira digitalisasi pendidikan itu tren, sejalan dengan era komunikasi global dan komputasi global. Fakta tidak bisa dihindari bahwa digital sekarang hampir merengkuh semua aspek dan proses kehidupan. Salah satu di antaranya sudah pasti kan di bidang pendidikan. Jadi kalau dulu administrasi dipahami harus menulis ulang, ya, harus menyimpan bertumpuk-tumpuk, itu kan pekerjaan administrasi. Tapi saya kira dengan ada digital, terutama model digital itu kan lentur juga, bisa dibuka, bisa diedit, bisa didevelop. Nah dalam konteks itu bisa menjadi memeringan. Jadi dengan adanya digital itu lebih documented, saya berpandangan lebih documented, jadi lebih simple ya, lebih simple. Kami berharap dengan Pijar ini semua aktivitas di pendidikan itu bisa dimonitor ya, artinya semua pihak, baik dari pihak sekolah, kemudian pihak wali, murid, kemudian pihak guru-guru, kemudian pihak industri, karena industri itu butuh, misalkan industri otomotif, dia pengen tahu berapa jumlah lulusan SMK yang ada di jurusan otomotif. Di IT, berapa jurusan SMK di IT gitu ya. Ini harapannya seperti itu. Kemudian juga pemerintah, karena pemerintah pasti akan melihat perkembangan sekolah-sekolahnya, terutama dinas pendidikan gitu kan. Nah kalau dinas pendidikan itu sudah memiliki data seluruh sekolah-sekolah yang ada di bawah teritorinya, di bawah wilayah masing-masing, maka dia akan mendapatkan data yang real time. Data yang real time. Jika sekolah semua satu Solo ini aja, misalkan SMP seluruh kota Solo sudah terintegrasi dengan Pijar begitu, maka sangat mudah dinas pendidikan untuk memberikan perkembangan dan mendukung pendidikan yang ada di Solo. Oh, sekolah ini kurang fasilitas ini, sekolah ini mungkin perlu dikembangkan laboratoriumnya, sekolah ini. Nah, untuk pengambilan kebijakan itu pemerintah akan sangat dimudahkan dengan data-data yang nanti terkumpul di Pijar.